Sebelumnya, Miss Ayu mempersilakan Reina ke depan kelas dan membacakan surat untuk Aldebaran. Meski semuanya didampingi oleh mamanya, tapi hanya Reina yang didampingi oleh Aldebaran. Reina mengungkapkan soal perasaan sayangnya pada Aldebaran jika ia sangat menyayangi papanya sampai kapanpun. Pengungkapan rasa sayang Reina tentunya membuat Aldebaran banjir air mata, karena ia sangat terharu dengan putrinya yang semakin pintar. Setelah semua anak-anak tampil, Miss Ayu pun mengumumkan pemenangnya. Ternyata Miss Ayu mengumumkan dari juara 3 hingga 1. Miss Ayu bilang jika juara satunya adalah Reina. Si gemoy bahagia dan langsung memeluk Aldebaran. Kemungkinan, Diandra akan iri pada Reina karena ia hanya mendapatkan juara 2. Diandra pastinya akan menggerutu pada Zara kenapa Reina selalu menjadi pemenang dan dipuji banyak orang. Aldebaran akan bangga pada Reina karena begitu pintar membuat surat cinta hingga mendapatkan juara 1. Bisa jadi, saat pulang sekolah, Diandra kesal dan mungkin akan mendorong Reina hingga jatuh. Sontak hal ini membuat Aldebaran terkejut melihat Reina terjatuh. Bisa jadi, si gemoy menangis atas perlakuan Diandra. Sepertinya, Zara pun terkejut dan akan meminta maaf pada Aldebaran. Bisa jadi, Aldebaran memperingatkan pada Zara untuk mendidik Diandra agar tidak jahat pada Reina. Hilangkan jejak, Zara jual murah mobil merahnya. Zara yang menjual mobil merah yang dipakainya saat kecelakaan dengan harga di bawah pasaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Zahra menjual mobilnya yang berwarna merah. Mobil yang membuat hidupnya tidak tenang karena meninggalkan bukti. Ia pun menyuruh orang bengkel menjual mobil tersebut di bawah harga pasaran. Orang bengkel pun bersedia karena nanti mereka pun akan mendapatkan keuntungan. Apalagi mobil itu dijual di bawah harga pasaran dan mungkin dengan cara ini nanti Randy ataupun Aldebaran bahkan anak buah mereka yang mencari tahu. Dan tanpa sengaja mereka pun mendengar informasi tentang penjualan mobil itu. Mereka sadar bahwa ternyata mobilnya nyaris saja bertabrakan dengan pengemudi dalam mobil berwarna merah. Semua memang benar-benar sangat sesuai dengan mobil yang mereka jual. Hingga pada akhirnya Aldebaran ataupun Randy pun turun tangan untuk mencari tahu tentang mobil tersebut. Siapakah pemiliknya dan tujuan menjual mobil tersebut? Karena mereka pun curiga setelah penjualan mobil itu dijual di bawah harga pasaran. Meskipun Zahra menyembunyikan identitasnya, namun dengan STNK, BPKB dan lain sebagainya pasti itu semua atas nama Zahra. Karena bagaimanapun juga Zahra bersembunyi, pasti semua akan terbongkar juga. Sepandai-pandainya menyimpan bau bangkai pasti akan tercium juga. Ketika nanti Randy bersama dengan Aldebaran mengetahui siapakah pemilik mobil tersebut yang menjualnya dengan harga di bawah harga pasaran. Mereka pun pasti curiga dan bisa jadi mereka akan melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Meskipun mobil itu baru saja direnovasi atau diperbaiki, karena sebelumnya sempat sedikit lecet. Hal itu mereka lakukan untuk membuang bukti dan yang naasnya dalam hal ini masih bisa dilihat, masih bisa diselidiki oleh pihak kepolisian ataupun Randy bahkan Aldebaran. Mudah-mudahan saja ketika Aldebaran dan juga Randy tahu semua yang terjadi atau apa yang direncanakan oleh Zahra, maka mereka pun bisa menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Tentunya di samping itu semua Aldebaran pun juga pasti akan bisa bertemu dengan Askara. Sehingga satu persatu permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik. Maka satu persatu pula hidup Aldebaran akan semakin tertata setelah kepergian Andin. Nyatanya penjualan Maharatu pun benar-benar turun drastis karena Aldebaran yang saat itu fokus terhadap Andin sehingga sedikit melalaikan tugas perusahaan atau pekerjaan perusahaan Maharatu. Ketika nanti Aldebaran sudah mendapatkan identitas pemilik mobil warna merah dan hal itu pun sesuai dengan hari di mana Reina akan merayakan ulang tahunnya. Aldebaran juga berusaha untuk menepati janji yang lain membawa Askara di hadapan Reina untuk ikut merayakan acara ulang tahunnya nanti.
Mudah-mudahan saja kali ini memang Aldebaran benar-benar menepati janjinya karena janji yang Aldebaran katakan kali ini tidak hanya untuk Reina saja. Namun semua teman-teman Reina pun sebelumnya sudah mengetahui akan janji dari Aldebaran. Pastinya ketika nanti Lebaran mampu menepati janjinya maka Reina pun akan sangat bahagia. Namun, jika Aldebaran tidak bisa menepati janjinya sendiri, maka Reina pun akan sedikit kecewa karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Aldebaran kali ini memang benar-benar bisa lewat dari Tante Mayang. Karena Tante Mayang adalah orang yang saat ini dekat dengan Askara, jaraknya hanya berjarak beberapa meter dari kontrakan yang ditempati oleh Indra dan Nina serta Askara. Mudah-mudahan saja untuk kedepannya semuanya pun semakin membaik setelah Askara ditemukan dan semuanya diperlancar ketika Aldebaran mengambil Askara. Meski sudah ditinggal salah satu pemeran utamanya yakni Amanda Manopo sebagai pemeran sosok Andin, namun bukan berarti sinetron Ikatan Cinta RCTI tamat begitu saja. Malam ini, Aldebaran akhirnya bergerak cepat mencari pelaku kecelakaan istrinya, Andin. Al ditemani asistennya Randy memergoki Zara di parkiran mobil. Zara terlihat kaget melihat mobil yang sudah disingkirkannya tiba-tiba terparkir di sebelahnya. Al dan Randy muncul dengan membawa polisi. Sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan kecium, ujar Al. Diceritakan dalam trailer, Zara ditangkap oleh polisi dan dibawa ke penjara. Karena, Aldebaran punya bukti yang dapat membuat Zara dipenjara. Reina dan Al dalam sinopsis sinetron Ikatan Cinta yang dijadwalkan tayang Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023 di RCTI. Sebelumnya, dalam tayangan tadi malam, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, Reina berhasil buat Aldebaran menangis. Reina membacakan puisi persembahan untuk Aldebaran di depan kelas. Dalam puisi tersebut terdapat permintaan Reina agar Aldebaran tidak meninggalkan dia, dan meminta Al menepati janjinya membawa pulang Askara yang hilang.